Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Bu Melsa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Linda? Sehat? Iya, puji Tuhan Bu Mel, sehat. Tapi saya lihat sepertinya hari ini Ibu Linda kurang ceria seperti biasanya. Apakah Ibu Linda lagi ada masalah? Iya Bu Mel, akhir-akhir ini saya banyak pikiran. Sebenarnya ada satu permasalahan yang mengganggu dalam benak saya. Kalau boleh tahu, permasalahan Bu Linda apa ya? Begini Bu Mel, saya itu kepikiran akhir-akhir ini banyak sekali beban kerja atau tugas-tugas baik yang di sekolah maupun di luar sekolah yang sama-sama perlu diselesaikan secepatnya. Nah, hal itu menyebabkan akhirnya saya menjadi kurang istirahat dan mudah lelah. Dan juga saat mengajar, saya itu membutuhkan lingkungan yang nyaman dan bersih agar menjadi mood booster buat saya. Tapi akhir-akhir ini saat saya masuk dalam kelas mendapati sampah-sampah plastik, bungkusan makanan, permen, snack berserakan di lantai. Dan laci meja anak-anak juga tampak semeraut, jorok, dan itu kan menurut saya dapat menimbulkan penyakit. Nah, kebetulan di tempat kami itu demam berdarah lagi banyak diderita oleh masyarakat sekitar. Nah, sedangkan menurut saya kan itu faktornya adalah nyamuk. Nah, nyamuk kan sukanya hal-hal yang jorok dan kotor. Nah, kemudian di depan kelas juga saya lihat itu juga berhamburan sampah. Padahal di depan kelas mereka itu sudah ada tong sampah yang diletakkan setiap kelas satu buah tong sampah dan lumayan besar. Seperti itu ya Bu Linda. Jadi arah pembicaraan kita hari ini Ibu Linda ingin membahas tentang anak-anak di kelasnya Bu Linda yang membuang sampah sembarangan gitu Bu ya? Iya, betul sekali Bu Melsa. Menurut Ibu Linda sendiri, untuk percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu harapkan? Tentunya saya tuh mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu Mel, mengatasi anak-anak ini supaya sadar akan kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan kelasnya masing-masing, dan membuang sampah pada tempatnya. Baik Bu Linda, saya sangat memahami apa yang Ibu rasakan saat berada di ruang kelas tersebut. Sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Linda mengetahui penyebab anak-anak membuang sampah sembarangan? Bagaimana menurut Bu Linda? Menurut saya Bu Mel, anak-anak ini kurang memiliki kesadaran diri betapa pentingnya lingkungan yang bersih, seperti ungkapan kebersihan pangkal kesehatan, sehingga membuang sampahnya sembarangan. Memang ada beberapa anak yang memiliki kesadaran buang sampah pada tempatnya, tapi Bu Mel, masih lebih banyak yang belum sadar Bu Mel. Gitu. Baik, selain kurang kesadaran membuang sampah pada tempatnya, apakah ada lagi penyebab lainnya yang Ibu Linda tahu? Oh iya, ada lagi nih Bu Mel. Anak-anak itu kan kurang tahu dampaknya atau bahaya lingkungan yang tercemar oleh sampah. Nah juga kan selain menjadi berbahaya juga mengganggu pemandangan mata, serta juga mengganggu kenyamanan orang lain, juga berbahaya untuk kesehatan karena banyak nyamuk yang akan bersarang di laci-laci. Begitu ya Bu Linda. Anak-anak zaman sekarang memang perlu lebih banyak diberikan perhatian untuk kesadaran lingkungan sesuai zamannya Bu Linda. Iya Bu Mel, mungkin dengan menugaskan mereka membuat beberapa PowerPoint, video, artikel maupun rekaman suara, atau juga mungkin peta konsep mengenai bahaya membuang sampah sembarangan, juga untuk membuat tugas eco-brick yang diisi oleh sampah plastik, juga mungkin di jam pelajaran saya, mungkin saya akan menyelipkan materi tentang bahaya lingkungan yang kotor untuk kesehatan kita bersama. Kedengarannya cukup menarik ya Bu Linda, bisa memacu anak-anak untuk berlomba mendapatkan sampah sebanyak-banyaknya ke dalam botol kayu mineralnya, sehingga diharapkan tidak ada lagi sampah yang terbuang di ruang kelas. Oke, jadi apa rencana Bu Linda untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, iya Bu Mel.
Mungkin langkah pertama saya adalah menyelipkan materi tentang bahaya lingkungan yang kotor untuk kesehatan kita bersama, dilanjutkan dengan pemutaran video dampak sampah bagi lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu merevisi atau meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah kami buat yang kurang efektif mengenai kebersihan kelas. Kemudian tugas yang ketiga ya dengan menugaskan mereka membuat PowerPoint, video, poster, artikel, rekaman suara atau peta konsep mengenai bahaya buang sampah sembarangan. Dan tugas yang keempat yaitu dengan memberikan tugas tambahan untuk setiap anak membawa botol air mineral ukuran 1,5 liter. Itu akan dijadikan sampah pribadinya atau tong sampahnya dan diisi hanya dengan sampah plastik, serta akan diperiksa setiap jam pembelajaran saya, serta mendiskusikan juga rencana kepada kepala sekolah untuk menerapkan atau melaksanakan operasi semut. Nah, yang dilaksanakan setelah apel atau literasi, dan itu gunanya untuk membersihkan sampah yang berada di lingkungan sekolah, dan setiap siswa wajib mengambil sampah organik atau anorganik minimal 20 buah, serta mengusulkan juga kepada koordinator P5 atau guru prakarya untuk memanfaatkan ekobrik sebagai hasil kerajinan yang bernilai jual. Wah, menarik sekali itu Bu Linda. Semoga dimudahkan rencananya dan berhasil ya Bu ya. Baik, terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan tadi, selanjutnya solusi ini pasti membutuhkan komitmen kan Bu? Komitmen apa sih yang akan Ibu Linda laksanakan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Dan tentunya dalam melaksanakan komitmen, Ibu pasti tidak bisa sendirian mengerjakannya dan pasti membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar. Kira-kira dukungan seperti apa sih Bu yang Ibu butuhkan dari orang-orang sekitar Bu Linda? Iya, betul Bu Mel, saya sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar. Nah, dengan itu saya berkomitmen untuk memutarkan video dampak sampah bagi lingkungan. Jika ada anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas, maka saya bisa melakukan segitiga restitusi agar anak-anak tersebut bisa bertanggung jawab terhadap konsekuensinya. Kemudian saya juga akan memberikan tugas berupa produk sesuai dengan minat bakatnya anak-anak, ada yang auditori, visual maupun yang kinestetik, dengan membuat pilihan produk sebagai berikut yaitu PowerPoint, kemudian video, kemudian desain poster, artikel, rekaman suara atau peta konsep mengenai bahaya membuang sampah sembarangan, juga mengabsen murid pada saat jam pelajaran biologi sekaligus menunjukkan ekobriknya. Dan bagi siswa yang membawa ekobriknya setiap jam pelajaran saya, akan saya berikan nilai plus untuk kedisiplinannya. Dan yang berikutnya adalah melaksanakan operasi semut dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, staf TU, dan juga yang paling penting adalah murid-murid saat pelaksanaannya. Kemudian mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH untuk pengelolaan sampah menjadi barang berguna yang bernilai jual. Bagus sekali tuh Bu Lin. Saya yakin pasti anak-anak tertarik dengan apa yang Ibu rencanakan. Secara tidak sadar sudah beres nih pemasakan Bu Linda. Semangat ya Bu Linda ya. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya izin ya Bu untuk memakai praktik baiknya Ibu untuk ekobrik dan mengundang narasumber dari DLH. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu Linda. Ya amin, akhirnya saya lega dan tidak ada pikiran lagi Bu Mel. Terima kasih banyak Bu Mel ya atas waktu dan semangatnya. Bagaimana Bu Linda? Apakah masih ada yang mau dibahas atau sudah cukup? Cukup dulu ya Bu Mel, sebentar lagi saya akan masuk mengajar di kelas 12A. Nanti kita lanjutkan lagi kalau ada permasalahan selama proses pembelajaran yang saya hadapi. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Linda. Semoga sukses dan dengan rencana aksinya dan semangat. Ya, semangat Bu Mel, terima kasih banyak.
Selamat siang, Bu Melsa. Selamat siang Ibu Linda. Bu Mel, kenapa kok saya lihat sepertinya hari ini kurang bersemangat? Ibu lagi sakit atau sedang ada masalah? Iya sih Bu Linda. Kelihatannya. Sebenarnya sih saya merasa pusing. Oh, kalau boleh tahu, pusing kenapa ya Bu Mel? Mana tahu saya bisa bantu Bu Mel untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang Bu Mel hadapi. Saya tuh pusing Bu Lin. Akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa semakin sulit untuk mengatur waktu saya, waktu kerja dan waktu di rumah. Sehingga saya rasa itu banyak pekerjaan yang menumpuk dan cukup sulit saya tuh membagi waktunya Bu Lin dalam mengerjakannya. Terlebih lagi urusan di rumah yang tidak ada habisnya saya rasa. Memang begini kali ya Bu Lin resikonya jadi seorang ibu pekerja dan punya anak kecil di rumah. Oh, seperti itu toh Bu Mel masalahnya. Jadi, yang membuat Ibu hari ini tampak kurang bersemangat karena Ibu merasa kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan yang cukup membutuhkan perhatian khusus dalam mengaturnya ya Bu. Nah, kalau seperti itu menurut Bu Mel sendiri, untuk percakapan kita hari ini apakah yang Bu Mel harapkan? Tentunya sih saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi hari ini Bu Linda. Biar saya tuh tidak merasa terbebani terus gitu Bu, nggak pusing gitu ngatur waktunya. Oke, baik Bu Mel. Jadi Ibu mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi akhir-akhir ini ya. Nah, kalau begitu, hal apa saja yang membuat Ibu jadi tidak bisa untuk memanajemen waktu dengan baik nih? Untuk Bu Mel sendiri bagaimana? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan saya itu sulit untuk membagi waktu adalah mungkin tidak adanya pembagian pekerjaan mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu dan terlalu menyepelekan suatu pekerjaan, sehingga jarang pekerjaan itu jadi menumpuk hingga dan saya sulit dan saya tuh merasa kesulitan sendiri ketika sedang lembur mengerjakan tugas. Ketika itu pula saya tersita waktu untuk urusan di rumah. Begitu Bu. Oh iya, begitu Bu Mel ya. Memang seperti itu risikonya menjadi seorang ibu pekerja yang mempunyai anak kecil di rumah ya Bu Mel. Ya tentu saya juga dulu pernah berada di posisi ibu dan tahu sekali bagaimana perasaan ibu dan seperti apa sih sibuknya. Oke, baik Bu Mel. Kira-kira apa aja nih yang bisa Ibu lakukan untuk dapat mengatur waktu Ibu dengan baik? Menurut saya sih Bu Lin, sepertinya saya perlu membuat catatan kecil berupa jadwal yang saya tempelkan di rumah dan juga ditempel di meja kerja saya. Biar saya tuh selalu ingat dan selalu termotivasi untuk segera menyelesaikan pekerjaan saya agar tidak menumpuk nantinya. Selain itu juga, saya perlu mengatur waktu bersama keluarga secara efisien dan tidak terlalu terlena dan menyampingkan pekerjaan saya yang lainnya. Nah, kedengarannya itu cukup bagus Bu Mel. Karena biar bagaimanapun, apalagi di usia kita yang tergolong sudah tidak muda lagi nih, dan juga cepat lupa. Nah, alangkah baiknya memang membuat catatan kecil seperti yang dimaksud Ibu tadi dan dirasa adalah langkah yang tepat untuk Ibu lakukan. Jadi sekarang Bu Mel, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini? Oke, yang pertama, saya akan membuat catatan berupa daftar atau tugas-tugas atau pekerjaan yang perlu saya selesaikan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Kedua, saya sebisa mungkin memanfaatkan waktu dengan baik dan tidak menyepelekan pekerjaan lainnya. Kemudian yang ketiga, saya juga harus konsisten dengan apa yang telah saya jalani sekarang Bu Lin. Iya, bagus sekali Bu Mel. Semoga apa yang sudah direncanakan itu dimudahkan dan berhasil ya Bu Mel. Nah baik, selain hal-hal yang Ibu lakukan nantinya, pasti juga membutuhkan komitmen ya Bu Mel. Nah, agar apa yang Ibu harapkan bisa berjalan dengan baik seperti yang diinginkan, apa sih komitmen Bu Mel terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu memantau jadwal yang saya buat dan sesegera mungkin menindaklanjuti pekerjaan tanpa mengganggu.
Dan itu juga saya sebisa mungkin mengatur waktu dengan baik dan selalu menyemangati diri sendiri untuk tetap terus konsisten dan fokus dengan apa yang sedang saya jalani sekarang. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Ibu. Nah, secara tidak sadar sudah beres ya permasalahannya Bu Mel. Semangat ya Bu, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai yang Ibu harapkan. Amin. Terima kasih Bu Linda atas waktu dan semangatnya ya. Iya, bagaimana Bu Mel? Apa masih ada yang mau dibahas atau sudah cukup? Sepertinya cukup Bu Lin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Linda atas bantuannya. Iya, sama-sama Bu Mel. Senang bisa membantu Ibu.